Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sobat Al-Wisa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang itikaf dan keistimewaannya di bulan Ramadan. Apa itu itikaf? Itikaf adalah tinggal di dalam masjid untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang berarti, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beritikaf dalam masjid. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf beberapa kali. Hukum dari itikaf itu sendiri adalah sunnah dan bukan fardu kecuali jika menjadi nazar. Bagi siapapun yang melakukan itikaf, maka pahala baginya. Dan jika tidak melakukan, maka akan merasa rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian para istri beritikaf sepeninggal beliau. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Itikaf sah dilakukan meskipun tanpa puasa, karena itikaf adalah dua macam ibadah yang terpisah. Siapa saja boleh melakukan ibadah ini walaupun tidak sedang dalam berpuasa. Itikaf sendiri dilakukan di dalam masjid. Jika seorang wanita ingin melakukan itikaf, maka dia harus menutupi dirinya dengan sesuatu. Karena para istri Rasulullah saat melakukan itikaf, Allah memerintahkan kepada mereka untuk membuat bangunan untuk mereka karena masjid tersebut didatangi oleh kaum pria. Maka lebih baik kaum wanita tidak melihat kaum pria, begitupun sebaliknya. Jika para wanita aman dari fitnah, maka boleh baginya untuk melakukan itikaf. Akan tetapi, jika tidak, maka dilarang untuknya melakukan itikaf. Maka dari itu, menjaga dari kerusakan diutamakan daripada menjaga kemaslahatan. Dan pula, dilarang bagi wanita yang sedang dalam masa haid untuk tetap berada di dalam masjid dan haram baginya untuk tetap tinggal. Orang yang melakukan itikaf sama sekali tidak keluar dari masjid kecuali suatu hal yang memang mengharuskannya untuk keluar dari dalam masjid, seperti mandi junub atau wudhu, buang hajat, atau makan dan minum. Segala sesuatu yang memang mengharuskan dan tidak mungkin untuk dilakukan di dalam masjid, maka boleh baginya untuk keluar dari masjid. Dan hal itu tidak merusak itikafnya. Dan inilah beberapa keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari itikaf. Yang pertama, mencari malam Lailatul Qadar. Ketika ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah ibadah. Dan dengan melakukan itikaf inilah kita insya Allah tidak akan ketinggalan dengan malam yang indah itu. Yang kedua, terjaga dari perbuatan maksiat. Karena menjauh dari hiruk pikuk dunia
dan fokus dengan ibadah kita masing-masing, maka kamu akan insya Allah terlindungi dari segala perbuatan maksiat. Yang ketiga, sholat menjadi lebih khusyuk. Saat kita melakukan itikaf, maka hubungan antara kita dengan Allah akan semakin terbentuk, sehingga sholatmu akan lebih terasa khusyuk. Yang keempat, kesempatan untuk evaluasi diri. Seperti kata pepatah yang pernah kita dengar, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Manusia lebih mudah mengevaluasi kesalahan orang lain, hingga lupa untuk mengevaluasi terhadap dirinya sendiri. Nah, dengan itikaf inilah kita bisa memanfaatkannya untuk mengevaluasi diri. Yang kelima, mengajarkan berlaku sabar dalam menjalankan amal soleh. Beritikaf juga mengajarkan kita untuk berlaku sabar dalam beramal soleh. Maksudnya adalah ketika beritikaf, kita dilatih bersabar dalam sholat, mengaji, berzikir, untuk tidak tergesa-gesa. Yang keenam, mendapat pahala dari menunggu waktu datangnya sholat. Ketika kita beritikaf, maka kita akan berdiam diri di masjid dan akan menunggu waktu datangnya sholat. Dan itu juga ada pahala tentunya bagi kita. Yang ketujuh, menggantungkan hati pada masjid. Saat di luar Ramadan, kita akan sibuk dengan hal-hal yang berbau duniawi. Dengan itikaf inilah kita memantapkan diri untuk berdiam diri di masjid. 8. Memudahkan sholat malam. Sewaktu kita itikaf, maka kita juga membangun spiritual yang kuat. Maka akan lebih mudah untuk bangun malam dan melaksanakan sholat malam. Yang kesembilan, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah dengan cara seperti berzikir, mengaji, sholat sunnah, dan lain-lain. Yang ke-10 atau yang terakhir dari saya, menjauhkan diri dari api neraka. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa beritikaf 1 hari karena mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Orang yang melakukan itikaf menyibukkan diri dengan sholat, baca Al-Quran, berzikir, banyak menyendiri, dan mengurangi berhubungan dengan banyak orang. Sedangkan penggunaan waktu itikaf digunakan untuk berbincang-bincang dan bergaul dengan orang lain, maka dia menghilangkan maksud dan tujuan dari itikaf itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita dan segala puji bagi Allah. Sobat Al-Wisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melakukan itikaf di bulan Ramadan kali ini. Selagi kita masih bisa melakukan, mengapa tidak? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul syiyam, marhaban ya syahrul Quran. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.